bergantungnya segala makhluk. Makhluk apapun itu bergantung kepada Allah. Hanya Allah, hanya Allah. Jadi kalau Anda misalnya orang-orang saudara kita menyembah kepada Tuhan selain Allah, mereka minta kepada Tuhan mereka tidak memenuhi kebutuhan itu. Tetapi mereka punya hajat itu dikabulkan oleh Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Misalnya nih, ada orang nyembah kepada pohon besar. Dia datang kepada pohon itu, wahai pohon. Pohonnya berbicara, ya paman, aku ingin rezeki, pengen anakku lulus kedokteran. Besok lulus. Iblisnya datang. Kan sudah ku bilang samamu kan, pohon itu maha kuasa loh. Pohon yang kau datangi itu memang memberikan manfaat. Yuk, ajak yang lain yuk. Itu datang iblisnya. Ketika kemudian iblis ini berhasil menggoda, maka yang tadi diberikan kemudian rezeki dari Tuhan yang benar, menganggap bahwa yang memberikan rezeki itu adalah si pohon. Iblisnya tertawa. Sama ketika ada orang yang menyembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, iblisnya tertawa. Maka iblis itu tidak minta dirinya dituhankan kemudian, melainkan iblis minta agar orang lain jangan menyembah pencipta langit dan bumi, agar manusia itu bisa menemani iblis masuk ke dalam neraka bersama dengan dirinya. Jadi kalau Islamnya berdoa, ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka yang mendengarkan itu adalah pencipta langit dan bumi. Tapi kalau saudara-saudara kita misalnya berdoa, weh bom bom, mereka berdoa panggil bom bom, bom tidak mendengar, karena tidak ada kemudian kemampuannya mendengar, maha mendengar. Tapi hajatnya dikabulkan. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi Ar-Rahman, dia memiliki sifat maha memberi, maha pengasih. Tuhan Allah itu maha pengasih. Ar-Rahman, dia maha pengasih, artinya dia maha memberi. Kamu butuh apa? Aku beri. Kamu butuh ini, aku beri. Kau butuh itu, aku beri. Tetapi sayangnya kau tidak menyembah aku. Andai saja Tuhan memberi sesuai dengan hambanya yang hanya menyembah dan berdoa kepadanya, maka orang-orang di luar Islam sudah pada mati semua. Sudah pada miskin semua, sudah pada melarat semua, sudah pada nganggur semua. Kenapa? Karena Tuhan yang ada tidak maha memberi. Tapi Tuhan yang disembah umat Islam itu maha memberi, maka disembah dia atau tidak Anda sembah sekalipun, Anda sebagai ciptaannya tetap dipenuhi hajatnya. Itulah Tuhan yang betul. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi umat Islam itu jelas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai dikau pencipta alam semesta, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Itu di Islam tuh. Jadi Islam tidak mendudukkan, oh Tuhan itu harus ada gambarnya, matanya dua, hidungnya begini, kaki. Enggak, itu bukan Tuhan mah. Itu ciptaan Tuhan. Saya kira gitu saudara. Jadi kalau orang di luar Islam berdoa dikabulkan, memang betul. Kenapa? Karena pencipta kita, yang menciptakan kita itu Ar-Rahman, maha pemberi, maha pengasih. Gitu. Nah bagaimana dengan Tuhan mereka? Maha pengasih enggak? Maha pengasih, kalau dia tidak sikat gigi dalam 1 bulan bisa bolong giginya kok. Bagaimana mau maha pengasih? Ya, adanya sibuk bersihkan gigi dan obati giginya. Kalau dia tidak minum cucu di ibunya, dia jadi manusia bonsai. Dia butuh air susu ibu, gimana mau mendengarkan doa orang? Jadi coba ya Anda buktikan ya, saudara-saudara saya yang misalnya yang tidak bertuhan. Coba sekali-sekali Anda kemudian datang ke bak sampah, berdoa di situ sekencang-kencang, wahai bak sampah, berikanlah besok aku udara, oksigen, kesehatan. Percaya deh, besok pasti Anda sehat juga, Anda tetap hirup oksigen juga. Kenapa? Ya karena maha memberinya Tuhan yang umat Islam, yaitu Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman.
Tapi apakah bak sampai memberikan Anda kehidupan? Bukan. Tapi Anda berdoa ke dia dan Anda besoknya betul-betul masih hidup. Berarti Anda memenuhankan itu. Makanya dikatakan afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Gitu. Gitu saudaraku. Silakan. Terima kasih banyak Bang pencerahannya Bang. Ya, sudah dulu ya Bang. Subhanallah. Alhamdulillah, makasih banyak Bang. Ini banyak orang mualaf. Iya saudara. Banyak orang mualaf. Mau ketemu Bang semua Bang. Insya Allah. Iya. Amin. Hah? Dia bukan ustaz apologet gitu. Bang aku turun ya. Makasih Ya banyak siap Bang Jona. Aku Ya, nonton dari selamat siang. Kami Kail, ada yang mau disampaikan? Muslim. Kami Kail. Malah ngobrol sama tetangganya, katanya bukan ustadz katanya. Betul itu. Saya memang bukan ustaz. Saya hanya pengabar Bible jalanan saja. Aduh, Bagi yang mau mendengar silakan, yang mau kemudian mengikuti silakan, yang mau menolak penyampaian saya juga boleh silakan. Tidak ada paksaan. Antonius Kristen Muslim, pasti Kristen kalau Antonius ya. Kristen saudara. Antonius. Mu'alaf juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang mualaf banyak bener ya ini Gurunda ya. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Karena cerdas-cerdas mereka ini. Iya. Udah berapa tahun Bang mualafnya? Saya mu'alaf udah hampir 6 tahun sepertinya. Oh, lama. Oh, udah lama. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah bagus itu. Saya sering menyimak channelnya Bang Zuma. Itu di mute aja tuh Antoni siapa tuh yang berisik tuh. Iya. Boleh izin bertanya Bang Zuma? Iya, silakan saudara, silakan. Iya, jadi masih ada hal yang ingin saya tanyakan sebetulnya. Siap. Di dalam Al-Quran itu, kalau nggak salah saya sering baca, ada yang disebutkan dengan Al-Hawariyun ya, atau sahabat Nabi. Secara spesifik merujuk pada sahabat-sahabat Nabi Isa ya. Disebutkan di 4 surat kalau nggak salah, ada di surat Ali Imran ya, 52, Al-Maidah 111 sampai 112, As-Saff juga ya. Nah, saya ingin penjelasan dari Bang Juma yang dimaksud dengan Hawariyun ini apakah sama seperti yang disebutkan dalam Bible 12 murid Yesus? Karena di situ disebutkan Hawariyun itu Muslim atau menyembah kepada Allah, sedangkan di Bible ada satu pengikut atau murid Yesus yang berkhianat seperti itu. Mungkin dari Bang Zuma bisa menjelaskan apakah sama gitu. Iya, baik. Jadi berbicara mengenai kaum Hawariyun atau Hawariyin. Nah, kalau kita berbicara mengenai kaidah Hawariyin radhiyallahu anhum, mereka ini merupakan orang-orang yang menjadi penolong-penolong ajaran Allah. Padahal di sekeliling mereka dipenuhi oleh orang-orang kufur. Jadi sahabat Nabi Isa alaihissalam itu mereka disebut kaum Hawariyun atau Hawariyin, orang-orang yang menjadi penolong. Ma ansaru ilallah, man ansari ilallah, siapa yang akan membantu aku menegakkan agama Allah? Nahnu ansarullah,
Orang-orang ini kemudian mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolong ajaran yang engkau bawa, yaitu firman Allah yang harus ditegakkan kemudian di tengah-tengah Bani Israel. Nah, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran dijelaskan begini. Ketika Nabi Isa mengetahui keingkaran Bani Israel, beliau pun kemudian berkata, Man ansari ilallah. Siapa di antara kalian wahai Bani Israel yang akan menjadi penolongku, yang akan menjadi pembantuku, pembelaku di dalam menegakkan agama Allah ini? Siapa? Man ansar. Siapa yang akan menolong aku? Lalu kemudian di antara Bani Israel ada yang menyeru bahwasanya mereka dari golongan Hawariyun berkata, nahnu ansarullah amanna billah wa syahada bi anna muslimun. Itu kata mereka tuh. Jadi pengikut Nabi Isa alaihi salam yang menjadi penolongnya, itulah yang disebut Al-Hawariyun. Kumpulan orang-orang yang menolong ajaran agama Allah. Kemana mereka saat ini? Mereka setelah datangnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti ajarannya, menjadi makmum terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah masih ada kaum Hawariyun hari ini? Gak ada lagi. Tapi kalau berbicara mengenai skala global akan ajaran Allah, man ansari ilallah, sekiranya Nabi Muhammad SAW juga berkata hal yang sama, maka kitalah umat Islam, kitalah para apologet Islam ini yang kemudian digolongkan sebagai golongan Al-Hawariyun atau Hawariyun, sekiranya Nabi Muhammad juga berseru. Tapi kita tidak digolongkan Hawariyun, kita digolongkan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, mukhlisin, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas kemudian menjalankan hukum yang didatangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi begitu saudaraku, dalam kaidah penerapan dialog perbandingan agama atau lintas agama, kita menemukan data-data di dalam Bible bagaimana murid-murid Yesus yang diterangkan kemudian di dalam pengajaran Yesus Yohanes 17:8, mereka inilah yang terindikasi sebagai Hawariyun. Kenapa? Mereka telah menerima seluruh ajaran Yesus dan mereka percaya dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Yohanes 17:8. Silakan. Siap, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sama-sama. Karena tidak secara spesifik disebutkan jumlah murid Yesus ya di dalam Al-Quran gitu ya. Saya berpikir apakah termasuk dari misalkan Yudas Iskariot itu termasuk Hawariyun gitu waktu itu. Padahal kan dia berkhianat, berarti itu tidak termasuk berarti ya. Iya. Kita andai saja Al-Quran itu karangan dan andai saja Al-Quran itu jiplak dan andai saja Nabi Muhammad membaca Bible sebelum kemudian mengarang Al-Quran, andai saja, maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang berbau nama-nama yang ada di dalam Bible itu tertulis di dalam Quran. Tapi alhamdulillah, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada manusia-manusia yang ingin menggunakan akal, maka tanpa menyebut nama sekalipun, cukup mengatakan Al-Hawariyun, maka umat Islam yang berakal pun akan tahu, apalagi mereka yang telah belajar perbandingan agama. Saya kira begitu, Bung. Siap, terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Sama-sama saudaraku Antonius, barakallahu fiik. Baik. Izin turun ya Bang Zuma. Assalamualaikum buat semuanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Jack, Kristen Muslim. Bang Jack. Paing, Kristen Muslim, Paing. Oh, Paing.
Bang Paing, Kristen Muslim. Mama gak menyahut dia, Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang ini catat kalau ada penyampaian Bang Zuma ya, Gurunda ya, catat. Ternyata terlalu berat. Besok main tak Gurunda di film tadi 24. Iya, insya Allah. Teman-teman ramaikan ya, teman-teman. Besok main filmnya Bang Zuma, Doti di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Oke ya, kita nonton bareng. Ayo ramaikan kawan. Murid. Filmnya serem banget itu ya, Gurunda, Bang Zuma. Enggak terlalu serem juga sih, ada lucu-lucunya juga, Bunda. Iya. Tapi lihat trailernya serem juga. Lihat trailernya. Iya. Kayaknya gimana gitu ya. Aku Roma film dulu. Tapi seru juga sih film-film begitu. Iya, insya Allah. Keren. Bang Masih Iksan ada kah? nonton bareng di mana Ki? Di MP lah. Bang Iksan. Kalau MIPA jam 4 sore itu sudah full, udah ada lagi, kecuali yang agak malam. Iya. Wiwit. Di MP ini Gurunda, Studio 21 21 atau ini. Iya. Allah besok pagi-pagi jam-jam hujan dewe Bukannya tanggal 24. Hari ini tanggal berapa sih? Besok Bunda. Oh besok. 24. Loh. Oh besok ya. Hari ini 22 di sini baru. Di sana kan 23 besok benarnya ya. Siap. Bunda besok, lusa kalau Bunda tuh 24. Lusa. Ini yang moderator Astra, siapa lagi? filmnya Bang Zuma, Bunda Rahma Astra. moderator bukan? Bukan. Filmnya Bang Zuma Astra. Gurunda ya, filmnya Doti. Nah, yang mau lihat aksi Bang Zuma, nah nonton. Ya, Doti tayang besok di seluruh Indonesia kawan. Iya. Jadi Gurunda ini apologet sekaligus aktor ya. Itu namanya Keren, kan? multitasking. Multi talenta. Keren lah. Bukan multi talekang tahu Bunda. Mr. Food. Kristen Muslim, Mr. Food. Muslim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik Kristen dulu saudara ya, mau diskusi, ada diskusi. Ingin disapa Bang Zuma saja, soalnya saya ngepen banget. Bentar Bang Blender bilang Baik, aku saudaraku Mr. Fu. Ya. Salam kenal Bang Zuma. izin Salam bentar kenal juga Bang. Nah, dan untuk semuanya izin turun ya. Siap. Iya bang. Nggak, izin bentar Bang Blender, aku moderator tapi mau nggak monitor bentar, mau bikinin roti, anakku minta sandwich ya. Aku tak ke belakang dulu. Mohon maaf Gurunda. Ini Bang Temun monitor ya? Iya. Ada kayak Ada yang nanya Gurunda. Beliau di Australia ini ya Bang Risalap. Kapan main di Netflix? Oh iya, Netflix tuh harus tuh. Kita nggak bisa Habis nonton. ini kayaknya. Kalau mungkin udah setelah habis tayang di bioskop ya Tentuan. kalinya ya. Iya, biasanya gitu, Bun. Kata tidak aja teh dadak makcik ini Mama manisnya manis fikir Apa itu? Ya yang di Medan nonton bareng ya. Kemudian selfie ya sebelum nonton, kemudian setelah nonton selfie, kemudian diupload. Keren. Foto yang terbaik, foto selfie yang terbaik dapat hadiah. Apa hadiahnya kawan? Nek haji bagi yang mampu ya. Enggak bercanda. Bang XL, selamat siang. Bang XL. Siang. Kristen ya? Kok tahu? Itu ku tengok lah muka apa ciri-cirinya lah kata-katamu bang. Lanjut, silakan.
Sebelum lanjut kita sapa dulu ya sekalian Kumbala. Kumbala ini bahasa Makassar tapi model-model cumbalak. Kumbalak. Kristen. Wih. Saudara. Wih. Saudara. Wih. Saudara. Wih, saudara. Duh, sama aja tuh. Silakan Bang Excel. Apa keluhanmu? Kenapa menuhankan Kristus palsu? Silakan. Oke, saya bertanya boleh? Silakan. Kayak kenal suaranya. Kita kenal. Lah masa tilu. Udah tadi dibilangnya pertanyaannya diplesetin apa dan siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan hukum Taurat adalah sampah. Malah muter-muter. Betul. Yongki Kristen. Yongki Kristen. Dibuka mute-nya Yongki. Yongki tidur kayaknya ya. Enggak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kena pencet tadi lagi tap-tap kena pencet turunin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang muslim izin ditahan dulu ya. Terus si Excel mau ngapain lagi lah, penipu dia. Yang tadi yang lagi diskusi sama Gurunda tadi mana orangnya, kabur itu? Assalamualaikum semua sekali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, saya nak cakap dengan Abang Zuma sekejap je. Silakan Bang. Okey, saya dari Malaysia. 2 hari lepas saya terkena. Saya masuk dalam room, dia kata room Abang Zuma kan. Jadi itu bukan saya Bang. Lah, ya Allah itu aku memang. Lepas tu adalah hamba Allah lah bagi tahu kata ni room bukan room Abang Zuma, room palsu. Jadi macam-macam hal yang berlaku di TikTok ya. Jadi saya rasa pelik lah. Kau udah curhat kemarin ya? Jadi itu sajalah. Terima kasih lah. Ni Azuma, Ustaz Azuma yang betul lah kan? Iya betul Bang, betul. Makanya hati-hati maksud di Komal. Iya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia takut Bunda Mila ya, mungkin beliau takut lempar singa, padahal Gurunda bukan asli. Dia asli Bang. Ada yang kemarin ketipu juga tuh, yang komplain itu. Mungkin sama. Kita lempar paus, bener. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih host sudah dikasih izin buat naik. Saya kepengen bicara dengan Bang Zuma, udah lama sekali pengen bicara, cuman nggak. Noise bang. Siapa namanya? Bang Temon. Ini si Ari Matea. Turunin aja, mute aja nih, berisik di bawah. Ngatur-ngatur orang lagi Komal, buka sendiri loh, jangan ikut-ikut orang. Aduh, tolong yang Kristen dulu yang naik ya, mumpung ada Gurunda. Bang Zuma izin bicara boleh? Ya boleh. Ya, saya mau minta izin sama Bang Zuma, mungkin beberapa bulan lagi punya anak, pengen minta berkahnya, pengen ambil nama Bang Zuma, boleh kah? Boleh, silakan Bang. Tabaruk. Nama itu adalah doa. Iya, Masya Allah, silakan. Cari boleh, yang bagus ya? Namanya ya. Boleh. Jangan ambil nama bom. Itu nggak bagus artinya.
Itu nama Bang Zuma artinya apa itu? Itu nama panjang, Bang. Nama panjang, ya itu bukan singkatan. Bukan nama itu. Nama saya itu panjang. Jadi Zulkifli Muhammad, iya, Zulkifli Muhammad Abbas. Jadi itu teman-teman kemudian memanggilnya Bang Zuma. Kalau Abbas itu kan anak laki-laki ya, disingkatnya. Gitu, saudara. Keren ya. Kasih nama panjang, Bang. Ya, nama panjangnya aja dipakai. Bang Zel, Kristen Muslim. Ayo Kristen yang mampu diskusi silakan naik ya. Biar kalian teredukasi. Biar kalian gak sesat menuhankan Kristus palsu. Mengimani Paulus yang menyesatkan. Ayo naik biar dicerahkan. Diberi pencerahan. Jadi besok ya teman-teman, nonton bareng. Aman Bunda, sudah. Tapi nggak ada tiket online ya biasanya? Ada. Ada tuh. Iya, udah bisa pesan via online. Oke, siap. Barusan udah. Ini 21. Oke, siap Bunda. Yang daerah Bandung besok yang mau nobar, ayo kita ke Pascal. Wah, keren. Itu keren. Foto ini kan selfie bareng. Apa ini? Full judulnya ini Bang Indra, Doti Bang. Bang Indra Doti. Gurunda jadi pemeran di situ ya. Salah satu aktornya di situ Bang Zuma. Doti. Doti itu artinya ilmu hitam. Keren kan? Nah itu seremnya ya Allah. Itu di dalam gua ya? Pohon itu pohon. Nah itulah kurang lebih. Zaman dulu film Mak Lampir itu beda ya Bunda? Beda. Mak Lampir ya ada juga Bunda Mak Lampir. Saya sampai sekarang, aduh. Tapi ini kayaknya asli tradisional ya, tradisional dari daerah ya. Kalau itu kan kalau Mak Lampir, Susana itu kan film umum istilahnya tuh kan. Nggak ada, ini khas kayaknya, itu khas ya, khas Makassar. Iya. Oke, kita sapa izin Toraja. Bang Sel ini kan Muslim. Jam berapa tayang? Besok ini segera ya, jam 9 tuh mulai main biasanya ya. Pernah nonton bioskop apa? Jam berapa tayang? Jam berapa aja? Ada schedule itu. Bang Indra, syukron. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, ayo kita ramaikan ya, kita dukung. Keren kan Gurunda kan? Beliau apologet, beliau pun aktor. Ya kan? Mantap. Oke, Bang Sel, monitor Bang Sel. Ya kan Bang Temon. Bang Sel dari tadi minta naik turun. Ya Bang Sel, monitor. Mana tuh? Mungkin Monitor nggak ada lah isinya. Makan siang. Ya Bayodolog, monitor. Enggak. Udah Pak. Kasih dia lagi. Itu ada yang nanya, bisa nonton di HP kah? Kok kayak orang dari kampung aja nanya nonton di HP. Lo pikir nenek lo yang bikin?
Sabar Bu. Belum masuk belum ada di Netflix ya, belum ada. Selesaikan dulu di itu, di mana di bioskop. Nah nanti baru tuh di HP bisa tuh kalau punya Netflix. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia nggak tahu. Ada itu nggak? Ada aplikasi nggak tuh bioskop ini? Film-film. Ada Blender TV. Blender. Iya. TV. Nggak terlalu takut kok hantunya, nggak terlalu takut. Yang takut tuh kalau hantunya Bang Blender itu takut. Gitu. Jadi ditonton. Manusia kan? Tuh, filmnya ya. Apa namanya? Jadi biasanya itu ya film-film go internasional ya, film-film layar lebar itu beberapa bulan di bioskop, main di bioskop dulu ya. Baru nanti ada ininya Bun, ada festivalnya international film. Nah itu kan bisa dimasukkan kalau memang dia best seller di Indonesia itu. Wah tambah keren lagi. Launchingnya di Los Angeles. Wah, gimana tuh Gurunda? Luar biasa. Iya kan? Dan mungkin kalau itu judulnya dirubah baru bisa ke sana. Anakku adalah Tuhanmu. Iya. Nah, anakku adalah Tuhanmu ya benar. Mudah-mudahannya kan Gurunda bisa main bareng Bang Indra, syukron Bang Indra. Thank you. Berkah selalu. Iya. Benar lucu. Sabarlah. Sabar. Kristen, saudara. Bang Aidil. Assalamualaikum Bang Aidil. Pak Bos. Jadi Gurunda, saya sampaikan dulu ya teman-teman. Saya itu mendapat WiFi dari Bang Aidil, saudara kita yang orang Singapura ini ya. Dia pasang WiFi dan dia bayar 1 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah. Rezeki dari Allah. Bang Aidil dari Singapura ya teman-teman. Beliau tadi tuh Bang Aidil, Haji Aidil. Syukran, makasih, Masya Allah, syukur, Alhamdulillah. Lanjut. King siapa nih? King Ahmed. Jangan-jangan dia Raja Arab Saudi nih, bukan? King Ahmed. Ya. Assalamualaikum. Siapa yang ngomongin? Dari Arab Saudi. Waalaikumsalam. Dari Indonesia. Oh, Indonesia. Silakan Bang. Enggak, cuman menyimak aja Bang Zuma lagi. Ngeri kali moderatornya itu. Bukan sama temen itu, bukan. Sama Bang Blender itu pasti. Bosnya kan berkuasa ya. Cuci tangan ya. Aldi, oh Kenzo Oten ya. Bang Kenzo Oten. Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Aldi, Kristen Muslim. Alhamdulillah, Bunda, alhamdulillah Muslim. Ini Oten udah punah semua kan? Udah punah Oten semua. Iya, punah. Ngomong Bang. Nah, biar tahu kalau udah punah, udah mualaf, udah makin jelas ya. Kalau Kristen itu makin nggak benar ya, nggak apa-apa. Biar makin banyak mualaf ten. Cuman di bawah bukan disampaikannya kebenaran Kristen, makin banyak lah mualaf nih, nggak beri naik Len. Retak lagi jalan Len. Kita tambah ini. Keren ya, netizen nih di bawah nih pada mau nonton, keren, Masya Allah. Ayo kawan. Ini Kristen ini, apa turun? Itu Kristen. Jangan tadi kata Gurunda katanya yang itu jangan terlalu longor, soalnya nggak jujur yang itu Bunda. Tapi karena nggak ada lain. Halo Drone. Kalau tidak ada rotan, lidi apa? Itu ada tuh. Udah tahu An-Nahl 105? Nggak punya ada, pasti Kristen. Pasti Kristen ini. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. An-Nahl 105 coba baca. Baik, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innama Jangan sok yaftaril bahasa kazibal Arab. ladzina la Kita bahasa yu'minuna bi Indonesia bisa. ayatillah. Kan Anda membahas Al-Quran atau terjemahan ini? Kan Anda mengatakan Al-Quran surah An-Nahl kan? Berarti kan bahasa aslinya dong. Kecuali Anda mengatakan terjemahan. Kalau bahasa aslinya ya harus kita bahas. Ini kan Al-Quran bukan Bible. Kalau Bible itu kan memang sudah tidak memiliki bahasa asli lagi Bang. Jadi sulit bagi saudara Kristen untuk melihat karangan-karangan orang terdahulu tentang kitabnya. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, ya kudu wajib Al-Quran. Karena Al-Quran dengan Bible itu beda. Satu kalam ilahi, satu surat wartawan. Apa-apa Itu Bang ya. Hah? Ya jadi Ini mau diskusi saya apa bacakan gimana? ayatnya. Saya bacakan ayatnya Bang. Terjemahannya kan ada tuh. Oh mau terjemahan bukan Al-Qurannya. Iya, Terjemahannya itu kan aja terjemahan gitu. Al-Quran. Enggak, maksudnya abang mau mengetahui terjemahannya kah atau Al-Qurannya gitu? Terjemahannya sama itu isinya. Oh enggak sama Bang. Enggak sama antara bahasa Allah dengan bahasa manusia. Oh jadi terjemahannya Bahasa salah Tuhan bukan salah. terjemahannya. Bukan salah. Bukan salah terjemahannya. Terjemahan itu bahasa manusia. Sedangkan Bahasa Al-Quran manusia. itu bahasa Bahasa Arab bahasa apa? Tuhan. Bahasa Arab itu bahasa binatang. Ada mau diskusi baik-baik atau gimana ini? Kenapa kok bedakan bahasa Arab sama bahasa Indonesia? Tidak bisa, saudara. Al-Quran itu firman Allah dalam bahasa Arab. Sedangkan terjemahan itu adalah bahasa manusia dalam upaya mengetahui firman Allah. Bahasa Arab, manusia bahasa dan manusia atau bahasa binatang. Ini kita membahas Al-Quran atau bahasa Arab, Bung? Saudara, membahas Al-Quran atau membahas bahasa Arab? Al-Quran. Nah, gila. Kalau berbicara mengenai Al-Quran, berarti Al-Quran. Jangan ke bahasa Indonesia. Gimana saudaraku ini? Jadi bahasa Indonesia Firman salah. Allah, saudara. Bahasa Indonesia Firman salah. Allah. Yang mengatakan salah kan Anda, bukan saya. Enggak kau baca. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekali Buang lagi aja lah ya. saya katakan, jangan. Memang susah untuk memanusiakan babi. Santai aja teman-teman Muslim. Untuk memanusiakan babi memang sulit. Jadi sabar. Begini saudara. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Itu firman Allah. Sedangkan sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu adalah bahasa manusia untuk memaknai, untuk mengetahui isi daripada kalam ilahi yang itulah Al-Quran yang kubacakan tadi. Wa ulaika humul kazibun, dan mereka itulah pembohong. Contoh, siapa yang pembohong ini? Ketika para nabi datang mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Sabar dulu Bang. Jangan kayak laki-laki lagi haid. Santai, relax. Anda sedang bertanya tentang kalam pencipta langit Ya, yang bumi. ngajarin berbohong dalam 3 hal siapa? Nah, kalau dalam 3 hal ini semua manusia tanpa diajari pun akan melakukan itu. Yang pertama, membuat. Yang pertama apa? Ya, membuat istri bahagia dengan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Contoh misalnya abang kemarin habis menyodomi kambing di belakang rumah. Anda ketahuan kan sama istri Anda kan? Dan apa kata Anda? Apa kata Anda kepada istri Anda waktu itu, waktu ketahuan? Anda mengatakan Anda sedang pipis di balik pohon kan? Benar nggak? Padahal Anda sedang ketahuan ya mencabuli seekor kambing. Saat itu Anda hanya diketahui oleh istri Anda. Dan ketika Anda ditanya, kenapa ucoknya itu bau kambing? Anda mengatakan bahwa celana yang dijemur oleh istri Anda itu jatuh di bawah kotoran kambing, di atas kotoran kambing. Maka rudalnya Anda itu bau kambing. Anda kan berbohong saat itu. Ingat gak? Ingat gak? Jangan pura-pura lupa ah. Ingat kan? Nah, itulah yang dimaksud di situ. Jadi Anda boleh melakukan upaya untuk menyenangkan istri Anda, tapi kalau dalam Islam selama itu tidak merusak akidah. Gitu abangku, ya.
Jadi pengalaman-pengalaman Anda seperti ketika Anda mensinahi mertua Anda 2 bulan yang lalu, ketika Anda ketabok kemudian oleh ipar Anda, kan Anda mensinahi mertua Anda yang sudah usia 80 tahun itu, Anda kan hampir dikirim ke polsek. Iya kan? Tapi Anda mengatakan, tanya istriku. Kalau istriku mengatakan betul, maka itulah yang terjadi. Silakan Anda giring saya ke kantor polsek. Tapi kan istri Anda mempercayai Anda dengan mengatakan, oh saya tidak sedang menggauli ibu sayang. Saya sedang menjadikan Ucok bertamu ke liang gelapnya ibu untuk memeriksa apakah ibu sehat atau kena kista. Jadi si Ucok aku suruh memeriksa lubang gelapnya ibu kita. Nah, istri Anda percaya. Masa lupa gimana sih? Itulah yang dimaksud. Tapi di Islam sekali lagi, hal-hal seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam menilai hal tersebut. Yang dimaksud di Islam itu tidak seperti yang Anda alami 2 bulan lalu, di mana Anda ketahuan oleh istri meniduri mertua. Itu enggak, dalam Islam itu enggak gitu. Oke, saudara, yang di dalam Islam itu misalnya gini, istri Anda lagi masak, dia kan capek, dia kurang tidur, menyusui anak Anda, kemudian dia masak, dia lupa kasih garam, terus Anda ditanya, sayang, apakah masakan mama nikmat? Anda mengatakan nikmat kali, untuk menghargai dia yang sudah lelah mengasuh anak Anda. Itu yang dimaksud dalam Islam. Tapi kejadian ketika Anda kemudian mencuri uang mertua Anda, lalu kemudian Anda diusir dari rumah saat itu, ketika anak pertama Anda lahir, itu beda. Itu mah nyata-nyata Anda mencuri. Itu beda kawan ya, beda. Nah sekarang kalau di Islam itu diajarkan dengan 3 solusi, berarti yang lain kan tidak boleh. Tapi di Kristen segala-galanya boleh. Di dalam kitab saudara Filipi 1 nomor 18 itu boleh. Bahkan dikatakan dalam kitab saudara, di mana kebohongan itu banyak, maka disitulah kemudian kemuliaan Tuhan akan berlimpah-limpah. Kok bisa kayak gitu bang? Kenapa bisa dikatakan begitu? Di dalam kitab saudara kenapa bisa dikatakan di mana orang berbohong itu banyak, maka di situ kemuliaan Tuhan akan semakin berlimpah. Roma 5 nomor 20 bang. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran semakin banyak. Di mana kebohongan bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu bang. Kenapa ada dalil kayak gitu bang? Abangku. Kenapa di dalam Roma 5 nomor 20 di mana? Enggak. Ini saya balik nanya. Saya kan udah jawab tadi. Jangan di-mute biar dia jawab. Kenapa di sekarang saya balik nanya bang. Kenapa di dalam kitab saudara Roma 5 nomor 20? Ya dengar. Sabar bang. Saya balik tanya bang. Kenapa di dalam Roma 5 nomor 20 di mana banyak orang berbohong bertambah banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kenapa semakin banyak bohong di Kristen semakin kemuliaan itu, kasih karunia itu berlimpah-limpah? Kenapa bisa kayak gitu bang? Oke. Roma 5 nomor 20. Silakan. Dia muncungmu ya. Ya di Roma ya bang, jawab bang. An-Nahl 105. Roma 5 nomor 20 saya tanya, kenapa di agama Kristen diajarkan di mana kebohongan semakin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah-limpah. Kenapa bisa kayak gitu abangku? Jawab dulu bang. Bang, jawab bang. Kenapa Roma 5 nomor 20 agama Kristen diajarkan berbohong? Semakin banyak berbohong, semakin kasih karunia melimpah. Itu kenapa begitu bang? Dengar dulu biar saya jawab. Jangan terocos saja mulutmu. Iya, Roma 5 nomor 20 dijawab bang. Kenapa agama Kristen diajarkan semakin banyak berbohong, semakin banyak kasih karunia? Kenapa begitu bang? Kok nggak ngasih orang ngomong, gimana mau diskusi? Iya, makanya kau jawab Roma 5 nomor 20. Jawab. An-Nahl 105. Oh, Roma 5 nomor 20 bang. Bukan An-Nahl bang. Roma 5 nomor 20 bang. Kalau abang tidak sanggup menjawab, sekali lagi, kalau Anda tidak sanggup menjawab, silakan ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tangan Anda supaya Anda bisa waras. Jangan gitu. Sama Maria Kiptia. Lebih baik Anda ke gereja berzina bersama dengan siapa saja yang Anda suka di sana. Sama kambing yang tadi mungkin menurut. Iya. Orang sakit hati karena Islam benar, pingin jadi benar,
Tapi sudah salah. Nah ini saya mau bertanya sama saudara Bang Hem. Tadi kan Anda menipu tuh, mengatakan bukan bisa nipu? ini. Ya, itu kan hukum Taurat yang disebut Paulus sebagai tai. Nah sekarang itu berat bagi Anda. Sekarang saya mau rubah pertanyaan. Kenapa di dalam kitab 2 Petrus orang Kristen disebut anjing dan babi? Jawab. Yang mana? Di 2 Petrus Anda disebut anjing dan babi. Kita baca dulu, tenang kita baca 2 Petrus. Iya. 2 Petrus, bentar. Ya, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ya. Baca dari nomor dari dalih 19 sampai dalih 22. Mereka di situ Kristen disebut anjing dan juga disebut babi. Sampai Kristen yang mu'alaf disebut anjing yang makan muntahnya. Oh ini. Ya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus itu dikatakan guguk. Dan barang siapa yang sudah percaya kepada Yesus lalu selalu jelaskan. Selalu berbohong kau ini. Saya nanti hilang simpati sama kau ya. Nanti ku kata-katai kau. Jelaskan. Dan barang siapa yang sudah percaya kepada Yesus. Diam. Monyet kecil, diam. Masih mau kau datang. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, berarti orang Kristen yang kembali melakukan kemaksiatan disebut anjing yang makan muntahnya lagi. Apa bukan? Apanya yang bukan? Artinya apa bukan itu, salah itu. Coba Anda baca baik-baik. Yang dikatakan ayat ini, bagi siapa yang sudah mengenal Yesus, disebut anjing. Kebenaran. Disebut anjing kan? Siapa yang kemudian percaya kepada Yesus disebut anjing. Dan kembali melakukan kemaksiatan disebut anjing yang makan muntahnya. Aneh Anda ini. Nah, siapa yang mu'alaf disebut anjing kan? Siapa yang mu'alaf disebut anjing yang makan muntahnya kembali. Betul? Dengar dulu. Kemarin udah kami bahas sama Bang Handi tentang ini. Bagi saudara, yang mualaf. Dengar dulu. Udah kau turunkan orang ini, lemparkan ke neraka, jangan kembalikan ke sini selama saya masih ada di sini. Udah kau turun. Kau ke gereja, kau makan taiknya pendetamu itu supaya kau bisa gila permanen. Itu dalil yang mengatakan itu. Ya, saya tidak mau ngotot-ngototan di sini. Saya mau jujur, akui aja. Yang disebut anjing yang makan muntah adalah anjing yang kembali melakukan kemaksiatan. Anjing yang tetap anjing. Ketika anjing ini kemudian membuat kemaksiatan kembali, maka dia disebut anjing yang makan muntah. Ketika orang ini kemudian melakukan kemaksiatan kembali, maka dia disebut babi yang kembali ke kubangan. Begitu Jo. Nah kan memang Yesus mengatakan di dalam Matius 15 itu, aku untuk domba bukan untuk anjing. Ternyata terlalu besarnya cintaku kepada Islamku. Apakah salahmu? Otakmu berkarat.
Gurunda ini ada salam katanya dari Malaysia nih, Yayang katanya fans sudah lama. Iya, silakan Bang. Silakan tuh, mau ini dulu nggak? Nyapa dulu Gurunda. Itu ada love itu siapa tuh? Oke, Love Fire, selamat siang. Love Fire. Diturunkan kawan-kawan. Bukan karena saya takut, enggak. Daripada saya sebut semua makananmu di sini. Babi, anjing, monyet, gorila, kuda nil. Kan enggak bagus toh? Kalau semua makanan yang ada dalam tubuhmu itu aku sebut satu persatu kan enggak bagus. Ya mending Anda turun. Kan begitu. Kalau Anda juga ingin menyebut makanan saya silakan. Ikan bandeng, ikan apa lagi? Ikan tongkol. Sebut aja, enggak apa-apa. Daging ayam, daging sapi. Ya kan? Sebut aja, saya juga sebut makananmu. Monyet, tikus, biawak. Nah, sebelum itu terjadi Anda turun. Gitu. Iya betul teman. Sebut aja makanan ikan bakar, ikan goreng, ikan masak. Iya kan ya? Gak masalah pun. Saya juga sebut makananmu. Asu, celeng. Kan jelek dengarnya kan ya. Hei Suma, pemakan ikan. Hai bro, apa kabar? Hei Bom, pemakan asu. Ngeri kali bah. Suma, pemakan ikan mila. Kok mila? Ikan nila, sorry bun. Ikan mila. Apa lu? Apa lu? Dasar pemakan ikan. Emang kenapa? Daripada lu makan asu? Kan enak kedengaran kan? Sebelum itu terjadi Anda turun gitu. Kan gak sopan kalau kita saling memaki makanan. Hei Bang Suma, dasar lu tiap pagi makan buah apel ya? Asik dong. Dasar lu Bom, setiap pagi lu sarapan tikus tumis. Kan gak keren. Tikus tumis tinggi banget. Pemakan celeng, lu mau kemana lu? Mas orang generasi. Pemakan ikan bakar, lu mau kemana lu? Mau ke kampus kemana? Kan asik. Pemakan ikan bakar, lu mau kemana? Pemakan padale, pemakan pararang, mau kemana? Kan gak lucu. Jadi kan Bang, Allahu Akbar. Jadi kan aku bilang kan sama orang hotel-hotel ini Bang, kita kan cawapres Bang, aku bilang. Jantungan orang nih Bang. Aku sama Bang Juma cawapres untuk membuat program Salmas, disalib hotel semua mati ulang tahun. Jadi itu programnya salib massal agar kalian benar-benar dikatakan pengikut Yesus. Ikutilah kata Yesus. Ketika diskusi kalian mengatakan pasti masuk surga. Ya udah, disalib aja semua hotel. Jantungan orang ini Bang, jantungan hotel. Program Salmas. Ini teman kita yang di YouTube atas nama Ardi dari tadi ngangkat terus apa nggak pegal rahangnya? Wih, apa ngangkat terus ini saudara Ardi? Apa yang lucu rupanya? Mulut kok ngakak dari tadi? Oke teman-teman, mungkin tidak ada lagi penyembah makhluk kuburan. Gak ada lagi di bawah. Makin langka ya. Ini yang masuk ini siapa ini? Assalamualaikum Bang.
itu kan Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, mohon maaf sebelumnya Dik, saya naik. Iya, kenapa Ki? Saya cuma mau bertanya gini Bang Suma. Iya. Kan kebetulan itu ada saya scroll di TikTok kan. Iya. Masuk di Komalnya atau siapa Komalnya lagi itu. Nah, yang itu Komal mengatakan pasti orang Sunda ini yang ngomong. Iya. Tahu aja sih. Iya, Bang Suma. Siap. Katanya yang mengikuti sunnah dan sunnah apa tuh? Quran dan sunnah. Quran dan apa? Katanya salah itu Bang Suma. Dia bilang. Iya, ada tuh yang aneh yang agama baru sekarang Bang Suma. Saya mau tanya ke yang masalah itu Imam Al-Mahdi. Orang kesasar itu. Berarti dia tidak mendalami Al-Quran. Jangan didengarkan, itu pengacau. Cari sensasi. Agama apa ini Gurunda? Nggak tahu agama apa, dia mendompleng kemudian di Islam. Al-Quran. Orang linglung betul. Di mana kita tinggal di Surabaya, Saudara Ardiansyah? Oh, iya. Iya, makasih. Iya. Ah, jalan-jalan ke Makassar, Di. Iya, terima kasih. Ojil, monitor, selamat malam. Suara musik dari mana nih? Lagu jadul pula tuh. Iya, dari mana nih? Bunda Rahma. Enggak ada tapi sekarang. Iya, Oten sekarang kemana? Takut semua ini. Bukan kasih, aku mute gitu ya Gurunda. Oh iya, Di. Bu Suwi ya. Bu Suwi ya. Bu Suwi ya. Rekotok Bu. Bu Suwi ya. Oke, dilanjut teman-teman sekalian. Saya monitor, silakan. Iya, Gurunda. Kak Natali jangan bawa ayat au-au dulu ya Kak Natali ya. Oh iya, siap. Tadi TikToknya sampai nggak kuat ya. Nanti TikToknya nggak kuat. Biasanya Rumbang Blender nih anti rungkat. Giliran denger aku baca itu malah rungkat. Ini hostnya kemana? Kerja lah host. Gak tahu nih hostnya nih juga nih kemana nih. Otennya langka ini, hostnya juga gak tahu. Makan oten jangan-jangan. Bentar ya. Ini yang tadi ini minta naik terus dari tadi nih. Ultra. Itu Bang Temon disapa dulu Bang. Tuh Bang Temon. Sama Kak Natali lah biar jadi oten. Siapa tahu. Kalau sama temen dari tadi muslim terus. Kan pergi kan. Mas sorry. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Agama apa? Islam ya? Terima kasih. Ini respect banget sama teman-teman di sini ya, luar biasa. Sukses selalu. Amin. Iya, makasih Bang. Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Itu aja.
Itu sih cuma lihat yang fenomena Edis ini. Ya tapi ini luar biasa lah. Mereka nyasar teman-teman Islam yang mungkin awam gitu ya. Jadi kayak di pelintir-pelintir gitu. Sukseslah untuk teman-teman semua. Luar biasa. Ya, makasih ya Bang ya. Iya. Ya, izin turunin Bang. Siap. Syukron, terima kasih. Iya. Bunda Mila, Masya Allah, makasih Bunda. Kalau anjing kayak gini mah lucu. Anjing kayak gini seneng liatnya nih. Bisa melenggok-lenggok ya. Iya, nari-nari. Makasih Bunda Mila. Oh, itu kurang hampir 1K ya aku ya, kurang 100. Kode keras dari Bunda Rahma nih. Tapi ini tempatnya Bang Blender nih nggak ada yang follow aku loh. Ini akun kecil nih aku nih. Oh iya, yang di bawah bantu follow yang di atas ya, tolong di follow guys. 2.000 apa 500? Itu Edisnya lagi nambah ban nih, ya kan? Yang tadi nanya Edis nih. Nah ini Edis. Ya Allah. Buat teman-teman ya, kalau kalian bilangkan Edis hebat ya, buat teman-teman semuanya, kalau kalian bilang Edis hebat, dia tuang tambal ban dulu. Jadi pengikut-mikutnya semuanya matanya sama kayak dia, nggak ya? Jadi sama, yang menonton, yang mendukung sama lah tuang tambal. Coba bedakan antara kaki sama roda, ban, mana bedanya? Antara kakinya sama ban motor tuh, ada beda nggak? Ya Allah. Bisa lagi orang bikin sama ya. Jadi pengikut Edis sama lah itu kayak gini, tuang tambal ban ya. Tetap noten. Nih, dulu tuang tambal ban dia